Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pendiferensialan logaritma. Ini masih melanjutkan bahasan pada pertemuan atau video sebelumnya, yakni tentang sifat-sifat logaritma ya. Jadi sifat-sifat logaritma natural ya. Sudah kita tuliskan pada video sebelumnya. Ini pertama bahwa ln 1 adalah 0 gitu kan ya. Yang kedua ln A kali B sama dengan ln A plus ln B. Kemudian yang ketiga ln A per B sama dengan ln A min ln B. Dan yang keempat yakni ln A pangkat R sama dengan R dikali ln A, gitu kan ya. Nah, sudah diberi contoh juga bagaimana mencari turunan dari logaritma yang relatif lebih kompleks ya di bagian ln-nya yang dilonkannya ya. Kita bisa manfaatkan juga sifat ini ya. Jadi sifat logaritma natural ya. Dapat dimanfaatkan untuk mencari turunan fungsi. Baik fungsi yang merupakan fungsi hasil kali ya. Hasil kali, kemudian hasil bagi atau fungsi rasional ya. Hasil bagi polinom atau fungsi komposisi ya. Jadi sejauh ini kan kita sudah tahu ada 3 teorema ya yang sudah pernah saya sampaikan ya untuk mendapatkan turunan fungsi, bisa dengan teorema hasil kali, teorema hasil bagi, dan aturan rantai untuk fungsi komposisi ya. Nah, kita akan coba manfaatkan sifat logaritma itu untuk mendapatkan turunan-turunan yang semula bisa digunakan hasil kali, hasil bagi, maupun fungsi komposisi. Nah, metodenya itu disebut sebagai ya namanya disebut dengan pendiferensialan logaritma ya. Jadi pendiferensialan logaritma adalah metode pencarian turunan dengan memanfaatkan sifat-sifat logaritma natural. Sebagai contoh, misalnya tentukan dy dx jika y sama dengan x ditambah 1 pangkat x misalnya. Nah, ini hati-hati ya menjawab ini ya. Hati-hati jangan sampai menjawab dengan menggunakan rumus dasar turunan x pangkat n. Nah, kita tahu kan kalau ddx dari x pangkat n itu kan n dikalikan dengan x pangkat n min 1. Sehingga ada yang terjebak menyelesaikan ini dengan bahwa ddx dari x plus 1 pangkat x itu menjadi x dikali x plus 1 pangkat x min 1.
Nah, hati-hati, ini adalah jawaban yang salah, ya. Di mana letak kesalahannya? Ya, ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Berbeda ini mana? Karena di sini n-nya adalah konstan. N ini konstanta. Sementara di sini X ini adalah apa? Variabel gitu. Jadi jelas bedanya, ya. Oke, jadi tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh kalau pangkatnya variabel kita jawab dengan rumus dasar yang ini, ya. Itu salah, ya. Oke. Nah, yang benar adalah dengan cara pendiferensialan logaritma. Ya. Jadi kita salah satu caranya dengan pendiferensialan logaritma, yakni apa? Memanfaatkan sifat ini. Nah, kita ambil dari sini ln-nya, ya. Jadi ln Y berarti ln dari X plus 1 pangkat X. Nah, dengan memanfaatkan sifat nomor 4 nih, ln A pangkat R, maka ini berarti X-nya boleh turun ke depan. Nanti X dikali dengan ln X plus 1. Berikutnya, baru kita lakukan pendiferensialan. Jadi apa? Turunkan kedua ruas ini terhadap X. Jadi D dx dari ln Y sama dengan D dx dari X dikali, nah ini kita lihat ya, dikali ln X plus 1. Nah, baru kita proses. Nah, ini karena Y-nya sebagai fungsi X, jadi ketika diturunkan terhadap X, maka ini kita gunakan aturan rantai. Ya. Ln Y terhadap Y, kita turunkan dulu terhadap Y, ln Y terhadap Y adalah 1/Y. Kemudian kalikan dengan turunan dari Y terhadap X. Ya, jadi 1/Y dy dx. Sama dengan, nah ini, yang ini berarti gunakan aturan hasil kali. Ya, gunakan aturan hasil kali. Ini apa? U kali V. Ya, jadi kalau yang X kita jadikan sebagai U, ini U, yang ini adalah V, gitu kan ya? Maka ingat aturannya, U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Berarti pertama turunkan dulu ini. Turunan dari X terhadap X adalah 1. Dikalikan dengan ln X plus 1. U aksen kali V. Ya. Ditambah U-nya biarkan, berarti X dikali dengan turunan dari ln X plus 1. Ya. Ini juga gunakan aturan rantai, berarti kan ya, 1/X plus 1, turunan dari ln X plus 1 adalah 1/X plus 1, dikali dengan turunan dari X plus 1. Turunan dari X plus 1 adalah 1. Sehingga kita bisa dapatkan, ya, dari sini, ini kita pindah, berarti 1/Y dy dx sama dengan ini ln X plus 1, ya. Ln X plus 1 ditambah X dibagi X plus 1, ya. Oke. X dibagi dengan X plus 1. Ditambah ini, ya. Nah, sehingga dy dx yang kita cari berarti Y-nya pindah sini nih. Y dikali ln X plus 1 ditambah dengan X dibagi dengan X plus 1. Nah, sekarang kita ganti lagi Y-nya dengan apa? Tadi kan ya, Y-nya asalnya adalah apa? X plus 1 pangkat X. Gitu. Dalam kurung berarti ln X plus 1 ditambah dengan X dibagi dengan X plus 1. Inilah jawabannya, ya. Yang benar, ya. Bukan yang sebelumnya, ya. Oke. Ini namanya pendiferensialan logaritma, ya.
Oke, kemudian kita coba lihat contoh yang kedua ya. Misalkan tentukan ddx dari misalnya x plus 1 dibagi dengan x kuadrat plus 1. Nah, ini sebenarnya merupakan fungsi hasil bagi ya. Kita akan coba gunakan seperti teorema yang apa namanya? Teorema hasil bagi ya untuk mencari turunan ya. Dengan mengambil ini sebagai U, ini apa? V ya. Jadi ingat bahwa turunan dari U per V sama dengan U aksen kali V dikurangi U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Oke, ini rumusnya ya. Sehingga ddx dari x plus 1 dibagi dengan x kuadrat plus 1, coba ikuti aturan ininya ya. Pertama adalah turunkan dulu bagian atasnya ya. X plus 1 turunnya berapa? 1 ya. Dikalikan dengan V. V-nya adalah yang bawah ini. Berarti X kuadrat plus 1. Dikurang U-nya tetap. Berarti X plus 1. Dikali turunan dari V ya. Ini yang bawah. Berarti turunan dari X kuadrat plus 1 adalah 2X ya. Dikali 2X. Dibagi dengan V kuadrat. Berarti X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan ini berarti ddx dari x plus 1 dibagi x kuadrat plus 1 sama dengan, coba ini berarti x kuadrat ditambah 1 ya. Ini berarti 2x-nya kalikan sini nih. Jadi 2x kuadrat min 2x. Nah, x kuadrat min 2x kuadrat berarti min x kuadrat. Berarti di sini muncul 1 min x kuadrat. Ya, 1 min x kuadrat min 2x. Nah, statusnya begini aja. Jadi 1 min 2x dulu ya. Min 2x min x kuadrat ya. Oke, dibagi dengan x kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, ini hasilnya ya. Kalau kita gunakan aturan hasil bagi. Nah, coba kita gunakan sekarang pendiferensialan logaritma ya. Nah, caranya anggap ini Y sama dengan X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 1. Lalu kita ambil ln-nya. Ln Y berarti, nah, dengan memanfaatkan sifat ln A per B, maka ini berarti ln X plus 1 dikurang ln X kuadrat plus 1. Gitu kan ya? Nah, lalu turunkan terhadap apa? Terhadap X. Jadi, ddx dari ln Y berarti ddx dari ini ya, ln X plus 1 dikurang ln X kuadrat plus 1. Ini kan, nah tadi sudah ini apa? Seper Y dy dx, gitu kan? Nah ini ln X plus 1, turunnya apa? Nah, gunakan aturan nanti, berarti 1 dibagi dengan X plus 1 dikalikan turunan dari X plus 1 adalah 1 ya. Dikurangi, ini 1 per X kuadrat plus 1 kalikan turunan dari X kuadrat plus 1. 2X. Berarti dy dx sama dengan
Ini kita sederhanakan jadi apa nih? Berarti atau ini dulu langsung pindahkan y-nya ke sini kan ya, berarti y dikali apa? Y dikali gitu kan ya, y-nya pilih sini, 1 dibagi dengan x plus 1 dikurang 2x dibagi dengan x kuadrat plus 1. Y-nya sendiri kan tidak lain apa? Ini tadi ya, berarti x plus 1 dibagi dengan x kuadrat plus 1 dikali 1 dibagi dengan x plus 1 dikurang 2x dibagi dengan x kuadrat plus 1. Apa hasilnya ini? Coba kalau kita masukkan ke sini, ke dalam, kalikan. Ini ada x plus 1 dibagi dengan x plus 1, berarti yang tersisa adalah 1 per x kuadrat plus 1 dikurang. Ini berarti kalikan dengan ini, jadi min 2x kuadrat. Ya. Jadi min 2x kuadrat min 2x. Min 2x ya. Ini ya, ini kali ini min 2x kuadrat, ini kali ini adalah min 2x dibagi dengan apa? Dibagi dengan x kuadrat plus 1 kali x kuadrat plus 1, berarti pangkat 2. Nah, yang ini bisa kita samakan penyebutnya ya kan, berarti menjadi x kuadrat plus, oke, saya tidak akan tulis secara ini. Ini kan yang atas boleh menjadi apa? Yang ini nih bisa jadi x kuadrat plus 1 dibagi dengan x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Sehingga sekarang yang bawah penyebutnya disamakan ya. Berarti sekarang muncul di sini x kuadrat plus 1 dikurang 2x kuadrat. Sorry, ini yang ini tadi jadi ini plus ya. Ini minusnya di sini ya. Berarti x kuadrat plus 1 dikurang 2x kuadrat dikurang lagi 2x. Berarti tinggal apa? X kuadrat dikurangi 2x kuadrat adalah min x kuadrat. Ya. Kemudian ada min 2x dan 1 plus 1. Oke, sehingga kita dapatkan ini sama saja dengan satunya, jadi tetap positif ya. 1, kemudian min jadinya ya. Min 2x, kemudian min lagi dengan apa? X kuadrat dibagi dengan x kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi ini adalah hasil yang sama dengan sebelumnya. Ya, oke. Sekali lagi yang ini nih, apa namanya? Kita ganti dengan ini ya, supaya apa penyebutnya dibuat sama. Ya. Nah kalau kita lihat dari sini, ya, tampaknya lebih cepat menggunakan yang pertama ya. Tapi ini hanya apa namanya? Setidaknya bisa memverifikasi ya bahwa dengan menggunakan aturan hasil bagi maupun dengan pendiferensialan logaritma itu hasilnya akan sama. Dan tentu saja dalam beberapa kasus akan mudah menggunakan aturan hasil bagi, dalam kasus yang lain mudah menggunakan pendiferensialan logaritma. Jadi ketika susah menggunakan hasil bagi, maka kita bisa gunakan pendiferensialan logaritma. Oke. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.